Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dan kawan-kawan saya yang selalu semangat dan selalu luar biasa. Sebelum saya memulai sharing hari ini, seperti biasa untuk mengawali hal yang baik, tidak ada salahnya kita berdoa dan sejenak meluangkan waktu untuk mendapatkan manfaat dari apa yang kita lakukan hari ini, yang kita luangkan hari ini, supaya mendapatkan kebaikan di waktu atau masa yang akan datang. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, saya persilahkan. Oke, yang pertama kita akan bahas adalah silverware. Jadi silverware adalah semua peralatan makan yang terbuat dari bahan silver atau perak. Jadi nanti kita akan membahas nih silverware apa aja. Mungkin bisa sendok, bisa garpu, bisa pisau, dan sebagainya. Semua yang terbuat dari bahan silver. Oke, kita bahas yang pertama. Yang pertama adalah dinner spoon dan dinner fork. Apa sih fungsi atau kegunaan dinner spoon dan dinner fork? Jadi kegunaan dinner spoon dan dinner fork ini adalah alat bantu untuk makan hidangan utama. Begitu. Jadi sekali lagi ini adalah alat bantu makan untuk menyantap hidangan utama. Contoh nasi goreng, atau mungkin contohnya adalah sop buntut, atau mungkin contohnya adalah soto ayam, seperti itu. Kemudian di samping ini yang hitam saya blok, ini saya hanya mendisplay untuk membuat kita teman-teman lebih mudah membedakan. Kayak gimana sih cara membedakan dinner fork dan dessert fork? Jadi yang kanan ini adalah dinner fork, yang kiri adalah dessert fork. Jadi kalau disejajarkan seperti ini maka baru kelihatan bedanya. Oh, ternyata dessert fork itu lebih kecil daripada dinner fork, dan ternyata dinner fork itu lebih besar daripada dessert fork. Seperti itu. Maksud saya begitu, supaya kita lebih mudah memahaminya. Selanjutnya adalah dessert fork dan dessert spoon. Jadi dessert fork dan dessert spoon ini adalah alat bantu makan yang biasa dipergunakan untuk menyantap hidangan dessert ataupun penutup gitu. Jadi untuk ukurannya sendiri, dessert spoon dan dessert fork ini hampir sama karena memang dia lebih kecil daripada dinner spoon tadi. Jadi dalam bahasa F&B service, untuk membedakan besar dan kecil itu banyak dipergunakan istilah dessert dan dinner. Contoh, dinner plate itu yang kecil adalah dessert plate. Kalau cutleries, dinner fork itu yang kecil adalah dessert fork, seperti itu. Yang besar dinner spoon, yang kecil dessert spoon, begitu. Dan saya lanjutkan lagi, berikutnya adalah soup spoon. Jadi soup spoon seperti namanya, yaitu peralatan makan yang terbuat dari silver tadi yang dipergunakan untuk alat bantu memakan atau menyantap hidangan sup gitu. Jadi bentuknya seperti ini ya. Hampir sama dengan dessert spoon, bedanya di bagian ujungnya dia berbentuk bulat. Jadi tidak oval begitu, tapi dia berbentuk bulat gitu. Dan berikutnya adalah knife, macam-macam knife. Jadi saya ambil contoh di sini ada 4 ya. Dari paling kiri itu ada dinner knife, kemudian ada stick knife, ada dessert knife, ada B&B knife. Jadi maksudnya adalah saat jajar seperti ini supaya kita bisa membedakan dengan mudah bahwa dinner knife itu bentuknya hampir sama dengan stick knife, dan kemudian dessert knife itu lebih kecil dari dinner knife atau stick knife, dan kemudian ada B&B knife itu lebih kecil lagi daripada knife-knife yang saya sebutkan tadi, begitu. Kemudian untuk fungsinya masing-masing, untuk dinner knife itu alat bantu untuk menyantap hidangan main course. Contoh misalnya adalah chicken stick misalnya, biarpun stick ya, kalau chicken mungkin bisa masih menggunakan dinner knife, atau mungkin alat bantu untuk memotong daging-daging yang lunak ya, misalkan ikan pun bisa, meskipun ada fish knife dan fish fork,
tapi dia bisa dipergunakan dinner knife itu untuk memotong ikan apabila mungkin di tempat Anda tidak tersedia fish knife. Kemudian di sampingnya adalah stick knife. Jadi stick knife seperti namanya ya, stick knife itu biasa dipergunakan untuk menyantap hidangan steak. Di sini bisa tenderloin, bisa strip loin, bisa wagyu misalnya, dan apapun yang biasanya berbasis beef seperti itu. Dan kedua knife tersebut ya, dinner knife dan stick knife itu pasangannya adalah dinner fork begitu. Selanjutnya di sebelah kanannya lagi ada dessert knife, teman-teman semuanya ya. Dessert knife ini berpasangan dengan dessert fork seperti saya sampaikan tadi, bahwa dessert knife ini biasa dipergunakan untuk menyantap hidangan dessert ya, misalkan cake yang harus dipotong, ataupun juga bisa dipergunakan untuk menyantap hidangan appetizer ataupun salad seperti itu. Misalkan fruit salad yang mungkin buahnya harus dipotong, atau Thailand beef salad misalnya, di mana dia ada vegetable dan slice beef, mungkin dia akan pergunakan dessert knife seperti itu. Dan selanjutnya knife terakhir adalah bread and butter knife atau butter spreader ya, tadi saya sampaikan ini. Jadi seperti namanya B&B knife ya, dia dipergunakan untuk menebar butter atau mentega pada hidangan soft roll. Jadi dia sebagai support saja, bukan untuk memotong roti fungsinya, tapi untuk menebarkan, jadi kayak mengoles mentega seperti itu. Silverware berikutnya adalah fish knife dan fish fork. Nah, ini sekarang jarang dijumpai di hotel ya, apalagi hotel-hotel baru yang di bawah bintang 5 ini jarang sekali. Jadi fish knife dan fish fork karena memang mungkin tamu juga jarang menggunakan. Jadi bentuknya seperti ini teman-teman. Di bagian fish knife-nya itu ada lengkungan yang di sebelah atas ini gitu ya. Terus kemudian ini bentuknya hampir sama dengan spatula seperti itu. Terus kemudian yang satunya di sini ada fish fork teman-teman. Yang membedakan juga dengan garpu yang standar tadi atau dinner fork adalah di bagian leher ini ada lengkungannya juga seperti ini. Seperti namanya, fish knife dan fish fork dipergunakan untuk alat bantu makan menyantap hidangan ikan begitu. Jadi apapun ikannya bisa dipergunakan alat dua ini untuk membantu menyantap hidangan tersebut gitu. Silverware berikutnya adalah teaspoon dan demitaspun. Oke, seperti gambar di kanan teman-teman semuanya ya, bahwa teaspoon itu lebih besar daripada demitaspun. Kalau teaspoon biasa disajikan bersamaan dengan cup and saucer, teacup and saucer, dan kemudian untuk demitaspun itu biasa disajikan bersamaan dengan demitas cup dan saucer tadi. Yang dipergunakan demitaspun itu yang tadi saya sebutkan untuk single espresso ataupun double espresso, maka dia disajikan dengan demitaspun. Jadi karena kecil mungkin disajikan dengan kecil, yang besar disajikan dengan besar supaya match begitu. Terakhir teman-teman semuanya adalah soup ladle yang kiri atas ini bentuknya seperti ini ya, untuk mengambil hidangan sup teman-teman, atau untuk menyajikan ya, alat bantu untuk menyajikan hidangan sup dari sup bowl misalnya atau casserole kayak gitu, maka mengambilnya menggunakan soup ladle. Dan yang di bawah ini ada serving spoon dan serving fork yang berfungsi untuk alat bantu menyajikan main course biasanya ya, untuk nasi, kemudian untuk sayur dan sebagainya. Untuk serving fork sendiri biasanya dipergunakan untuk alat bantu menyajikan hidangan main course, yaitu mie misalnya ya, mie, kue tiaw, bihun dan sebagainya begitu. Oke teman-teman semuanya, demikianlah sharing saya hari ini yang membahas tentang silverware ya, atau cutleries. Semoga bermanfaat buat saya dan Anda semuanya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa saya ingatkan kembali teman-teman semuanya untuk subscribe channel saya, karena subscribe itu gratis.